Oh, tak saya nih glitch. Ya. Wah, mantap. Oke, masih bersama dengan Muhammad Mahfud, reporter tim Atlantis, aktivis peradaban untuk aktivis peradaban Indonesia. Ini saya akhirnya sampai di dusun nomor masuknya dusun Patak Banteng, desanya berarti Patak Banteng, kecamatan Kejajar, dekat dengan Dieng ya, dekat Dieng. Ini saya sampai dalamnya ke rumahnya sahabat saya, adik-adik saya, ada si kembar, ini Mas Anas sama Mas Aswar. Nah, ini Mas Anas, saya sedikit cerita, sudah saya kenal sejak 2016 dan kita sering bersilaturahim, dan kemudian paling sering sekali menemani saya dan kakak saya Mas Sugeng itu untuk melihat kebesaran Gusti Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW di Batu Pandang Ratapan Angin, yang istilah baratnya itu fenomena astronomi, yakni hujan meteorit, kemudian stars move on atau bintang yang bergerak, ataupun melihat unidentified flying object atau UFO, atau kalau Jawanya yang melihat ya lintang tibo atau bintang alihan. Salah satunya tadi saya menceritakan ke Mas Aswar ya. Aswar, kakaknya Mas Anas, tentang kisah Mas Sugeng yang melihat pada malam tahun baru 2019 cahaya yang seperti matahari terbit muncul dari pelataran atau area Candi Semar, Candi Arjuna, Candi Puntadewa, kurang lebih 2:30 dini hari menjelang pagi itu akan pemotongan rambut gimbal, ada jazz di atas awan di kompleks Percandian Dieng. Mas melihat fenomena cahaya yang merah seperti matahari terbit itu melayang dari kompleks candi naik ke atas, setelah vertikal kemudian horizontal sampai ke atas Telaga Warna, Telaga Pengilon, kurang lebih setengah jam sampai lurus dengan pandangannya Mas Sugeng. Setelah itu turun ke bawah menghilang di Batu Pandang Ratapan Angin. Kemudian yang kedua, tahun baru 2020, kembali Mas Sugeng sendirian di atas Batu Pandang Ratapan Angin, melihat ada fenomena cahaya terang yang itu muncul dari Telaga Warna dan Telaga Pengilon, ya sebesar bola untuk yang bola sepak itu, naik ke atas vertikal. Setelah itu sejajar dengan Mas Sugeng melihat itu kayak cahayanya kalau nggak salah warna putih itu agak berubah kayak merah, tapi ada duri-durinya atau kayak rambutan atau mungkin kayak durian gitu ya. Setelah itu mengecil sebesar bola kasti, setelah itu melesat hilang di daerah ya pegunungan, mungkin ke Gunung Perahu atau apa. Ini fenomena metafisika tapi juga lihat fisik empiris nyata, yang itu saya memana itu adalah energi atau vibrasi atau frekuensi, tepatnya energi dari yang namanya Dieng, itu kan dari Ardian, gunung atau tempat istana rumahnya para hyang. Kalau tanah Jawa hyang itu ya level ada dari dewa dewi sama batara batari, karena di Ardian Dieng kan ini di era Mataram kuno yang dianggap Mataram Hindu adalah dulu kerajaan besar dari Mahaprabu dinasti Sanjaya ketika mendirikan kerajaan Mataram kuno. Ternyata setelah itu tahun 2021 Mas Anas juga ini ada suatu pengalaman dampingi Mas Sugeng bersama si Mas Rauf dan sama siapa lagi nih, Gus Jaman, sama Mas Sabar Bowo juga ya, terus sama si Holkon ya salah ya. Monggo ceritakan melihat fenomena yang ikut dampingi Mas Sugeng, kemudian langsung silakan Mas Anas, apa yang kenikmatan apa yang dilihat pada saat waktu itu bulan apa kira-kira?
Januari ya. Bulan Januari 2021 ya. 2021. Monggo. Itu pada awalnya kami ke Batu Rata Panangin dan kita masuk ke musola. Itu di situ kita langsung ambil air wudu dan kita langsung mujahadah. Jam berapa itu? Itu jam sekitar setengah 2 sampai jam 2. Oh iya. Dari musola itu udah seperti ada tanda-tanda percikan cahaya itu dari luar awalnya. Tapi setelah itu sekitar jam setengah 3 kita keluar dan mujahadah di luar, tapi kita berdoa sendiri-sendiri dan sebisanya sendiri-sendiri. Dan ketika itu hampir pada waktu menjelang subuh itu kita dikagetkan dengan cahaya yang sangat besar. Subhanallah. Dan itu seperti cermin gitu. Itu posisinya di mana? Itu dari apa ya? Telaga Warna dari Batu Pandang. Terus kita lihatnya di area itu apa namanya, candi di atas candi. Komplek percandian Iya. juga. Cuma yang cerah itu cuma di sekitar situ doang gitu. Membentuk seperti cermin. Iya, membentuk seperti Dan cermin. itu bukan awan ya. Iya, bukan awan. Dan itu sangat besar kali itu. Warnanya berarti bening. Iya, benar. Itu membentuk cerminnya itu kayak melingkar atau setengah lingkaran atau lingkaran. besar ya. Besar dan sangat cerah itu. Cerah dan melihatnya lama. Ada Ya. 5 menit. Paling sekitar berapa detik. Oh, super. Selain jenengan dan tentunya masukin yang lihat siapa lagi? Gus Jaman, Mas Rauf, Holkon, Susakargo, sama Sabarko. Nah terus gimana perasaan ketika melihat suatu cahaya yang besar itu, yang seperti cermin itu yang ada di atas komplek Candi Arjuna itu? Itu seperti apa ya rasanya itu, subhanallah, sama yang nggak bisa saya jelaskan gitu. Speechless lah istilahnya, tidak bisa diwakili oleh kata-kata ya, karena rasa ya. Nah setelah itu gimana melihat fenomena meteorit atau apa hujan meteorit dan apa namanya bintang alihan ya? Ada banyak enggak itu? Itu sangat banyak. Subhanallah. Meteorit sama bintang alihan itu juga sangat banyak. Tapi alhamdulillah yang pernah saya lihat dan saya tidak bisa menghitung itu meteorit, tepatnya tanggal 2 Agustus 2018. Itu saya cuma sama Mas Sugeng dari Desa Jojokan, itu dari tempatnya Mas Rauf keluar pasti itu di jam 00.00 itu. Sampai jalan terus sampai di atas Desa Jojokan itu. Akhirnya itu banyak sekali meteor yang turun, nggak bisa hitung. Terus dikagetkan lagi dengan itu awan yang sangat lurus. Karena Mbak Sugeng atau Bapak Mahfud Mbak Sugeng itu karena saking penasarannya akhirnya maju terus karena awan lurus itu. Ternyata itu belum pernah saya lihat lah semacam itu, awan yang lurus seperti garis ini. Terus pengetahuan Mas Anas ya, ada apakah sebenarnya selama ini di daerah kawasan Dieng, sepengetahuan jenengan tentang tahu ya sejarahnya, atau di situ ada leluhur atau ada ibaratnya keramatnya, sepengetahuan jenengan dari kecil sampai sekarang gimana sih Dieng? Kalau Dieng, kalau menurut saya itu dari dulu sampai sekarang ya pernah ada sedikit cerita yang saya dapatkan dari mohon maafnya dari Mbak Sion Serang Sari, Mbak Kiai Sion Serang Sari, Serang Gede itu daerah pundi? Serang ini Kejajar. Oh, Kejajar. Lurus. Oh, itu kesepuhan lebih ya. Gimana cerita? Itu ceritanya dari pertamanya itu ada Mbak Yai dari Jogja, mungkin kalau nggak salah
kalau nggak salah dengar saya itu dari keraton Mataram Jogja. itu jalan bersama ke Dieng dan di situ mujahadah bersama. Setelah itu ada semacam kayak bendera yang keluar tapi dari tengah-tengah batu dan menunjukkan bahwa sekian tahun lagi daerah dataran tinggi Dieng ini bakal ramai dan bakal jaya. Dan di situ benderanya ada tulisannya Dulang Mas gitu. Dulang Mas atau yang berarti Kedung Magelang Banyumas. Itu di situ ada tanda-tanda sekitar 14 tahun atau 17 tahun lagi di sini dataran tinggi Dieng itu akan sejahtera. Dan itu terbukti ya. Dan itu terbukti. Sekarang sangat sejahtera, sangat ramai. Ya. Subhanallah, itu jenengan langsung mireng saking beliau. Tadi kamu sedo bila sekarang. Dereng. Oh, Iso sepuh 80-an. sekitar 70-an. Oh, berarti saat undang-undang oleh Mbah yang menawil ya. Atau lebih sepuh ya kayaknya ya. Ya, Subhanallah. yang dapat orang sini. Oh, ini. Ya, Nah, terus nek Mas sinten dengan Anwar Azwar. Azwar sepengetahuan jenengan tentang dia memberi konsa. Kalau setahu saya sih maksudnya Ya. di hari-hari biasa atau seperti tahun-tahun dulu ya Dieng itu ya gimana ya, terkenal indah alamnya gitu lah. Iya. Kalau untuk soal hal-hal yang mistis atau cerita-cerita yang lain saya juga kurang tahu ya, karena saya nggak pernah Nggih, paham. terinspirasi dari situ ya. Terus, nah kalau terkait dengan di sini ada makomnya di Kali Lembu itu, Syekh Abdullah Salomanik Ya. itu atau Ki Gede Wonosobo pripun sedikit sejarahnya yang Mas Aswar atau Mas Anas tahu yang Pak Gus Dur itu kisahnya apa itu? Kalau kisahnya saya juga kurang tahu. Setahu saya cuma setiap saya dari kecil sampai sekarang setiap surah itu ada malam Jumat Kliwon atau itu pasti ada pengajian atau kita ziarah bersama ya, ziarah bersama sama santri-santri TPQ dulu. Mas Anas juga sama tahu sejarahnya dari itu Kiai Syekh Abdullah Salomanik itu atau Kiai Wonosobo. Kalau untuk almarhum Syekh Almarhumullah Mbah Salomanik Kali Lembu mungkin saya kurang tahu, cuma kalau untuk kayak semacam hall ya gitu Selalu ikut ya. bulan Syura hari Kamis terakhir biasanya. Nah, Terakhir Kamis Syura. dan yang terakhir sekarang terkait dengan Syekh Fanani itu setelah jenengan itu gimana Syekh Fanani sebelum Mas Aswar? Pengetahuan saya tentang Syekh Fanani yang ada di Dieng itu zaman dulu ada cerita dari bapak saya. Waktu itu si mbak saya, si mbak Putri itu sedang merasakan sakit dan dimintakan tolong untuk sowan ke Syekh Fanani. Dan yang sowan ke Syekh Fanani alhamdulillah bapak saya sama paman saya almarhum. Itu karena dari rumah kita sudah dikejutkan dengan rasa malu, akhirnya sampai Dieng itu mati semua lampu. Alhamdulillah bisa masuk dan bisa sowan langsung ke Syekh Fanani. Tapi setelah keluar dari Syekh Fanani alhamdulillah lampu sudah nyala lagi. Dan yang mengejutkan lagi yang kemarin alhamdulillah saya sendiri dan sama Bapak Mahfud dan Pak Sugeng itu bisa langsung sowan dan alhamdulillah Syekh Fanani kersonan tiga. Alhamdulillah. Berapa kali jenengan berarti sowan Syekh Fanani? Alhamdulillah satu kali. Oh yang bersama saya. Iya. Mas Aswar Saya belum pernah sama sekali untuk soalnya. soalnya. Tapi kalau informasi tentang beliau tahu lah ya.
Ya, Saya kanani yang berkapal tendieng itu Iya. tidak terkenal di sini. ya seperti pada umumnya ya, setahu saya cuma dia itu Berkapal. orang mungkin ya orang-orang yang benar-benar baik. Nah, subhanallah. Ya, demikian sedikit liputan atau wawancara mendalam investigasi istilahnya dengan adik-adik saya, sahabat-sahabat saya di dusun desa Patak Banteng, Kecamatan Bejajar di Wonosobo. Ini menjadi satu dokumentasi yang kita akan simpan. Ini kesaksian dari langsung warga dan juga yang mendampingi baik saya atau Mas Sugeng untuk kita membesarkan kalimat thayyibah, membesarkan asma Allah, terutama melalui tadabbur alam, melihat fenomena alam. Kalau bahasa kamusnya adalah melihat fenomena astronomi, yang fenomena bintang-bintang, galaksi, nebula, supernova, supercluster, hipernova, cluster, melihat sunrise, melihat fenomena luar biasa. Kalau di Jawa ya kita mencoba untuk menunggal antara jagat cilik atau Buwono Alit atau mikrokosmos dengan jagat ageng, itu disebut makrokosmos atau Buwono Ageng atau jagat ageng, dan juga jagat langgeng atau eternal kosmos. Kalau istilahnya di Jawa itu alam kadewatan, alam kalanggungan, alam keabadian. Di situ yang ada suwargo. Suwargo itu bahasa Sanskerta, su itu maknanya paling tinggi atau tempat yang tinggi atau terbesar atau terindah, teragung. Argo itu gunung. Jadi sebenarnya makna suwargo itu adalah gunung-gunung yang tinggi. Itu tempat menggambarkan yang namanya kawasan kaldera raksasa Ardihiang atau Dieng, yang disitu merupakan kawah-kawah aktif. Ada kawah Sikidang, Sinila, kawah Candra-Dinuka, kawah Sileri, dan lain-lain. Yang itu dikelilingi ada Gunung Rawu, ada gunung atau puncak Sikunir, kemudian ada Gunung Pakuwojo, yang semua itu berdampingan dengan gunung terindah di dunia, di bumi, yakni Gunung Sindoro Sumbing gitu ya. Kemudian kalau ke arah selatan ya tentunya ada Merapi, Merbabu. Yang di dunia gunung kembar yang hanya ada di daerah Jawa Tengah dan Jogja ya satu-satunya itu. Jadi gunung kembar yang ada dua dan berdampingan ya Merapi, Merbabu, Sindoro Sumbing. Yang itu anehnya anak kecil di seluruh dunia kalau suruh menggambar ya tanpa mereka harus tahu dulu, mesti gambar itu dua gunung, tengah-tengahnya kemudian itu digambar matahari terbit, digambar jalan, kanan kirinya digambar sawah dan sungai. Itu anak kecil seluruh dunia, padahal kadang belum ada yang ngajari. Berarti dari mereka sudah dari lahir dikasih pengetahuan kalau ada satu gunung, yang dua gunung kembar yang indah sekali, yang itu ternyata adanya hanya di Indonesia, Nusantara, dan itu tepatnya ada di Jawa Tengah sama Jogja, terutama Gunung Sindoro Sumbing. Karena kalau dari arah Kertep itu yang melihat lurus ke arah Kledung, ya itulah sebenarnya yang digambar itu. Jadi dua Gunung Sindoro dan Sumbing, kemudian itu jalan kanan kirinya persawahan dan sungai, gambar matahari terbit indah sekali. Itulah surga dunia. Oke, demikian sedikit laporan ataupun wawancara dengan sahabat-sahabat saya. Demikian Mas Anas, Mas Aswar, sehat selalu, dan nanti kita jam 2:30 saya dengan Mas Anas akan mujahadah tirakat, akan semedi atau istilahnya sesirih, manukung lah di puncak dari Batu Pandang Ratapan Angin. Demikian Rahayu Sagung Dumadi, Jaya Wijayanti, Jaya Lemurian Atlantis Mojokerto Nusantara Indonesia. Kita akan menyambut 100 tahun Indonesia Merdeka, 1 abad Indonesia NKRI Merdeka, menyambut dari zaman Kolo Bendu, zaman penuh ujian, cobaan, atau goro-goro. Kita akan menyambut zaman Kolo Subo, zaman penuh ujian, dan sampai ke keemasan, puncak kejayaan rawuhnya Budak Angon,
Lalunya Satrio Piningit, Budak Jangrutan dan Ratu Adil yang akan memimpin dunia dengan yang sekarang diistilahkan itu ada Wahyu Bangsa Indonesia itu Pancasila. Nilai-nilai utama yang itu sesuai dengan Islam yang rahmatil alamin yang sutikan pada. Terima kasih Merdeka. Wis mantap bisa rekam semua ini.